sah dan tidak itu kaitannya dengan pengulangan. Kalau sholatnya tidak sah ya maka sholatnya wajib diulang. Tapi kalau sholatnya sah tapi tidak menghasilkan pahala, namanya tidak diterima. Seperti itu. Faktornya macam-macam. Bisa riya, salah niat, pengen dipuji orang. Seperti itu. Nah, salah satu faktor tidak diterima itu adalah enggak khusyuk dalam sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu wa walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana washfi mardana wa tawwil umurana fi ta'atika wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din, amma ba'd. Bapak-bapak jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas Villa Anggrek rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini ya Pak, selingan dulu seperti apa yang disampaikan oleh moderator ya, atau MC di sela-sela membahas sifat salat ya Pak, biar tidak, ya mudah-mudahan sih nggak jenuh. Jadi kita bahas bab lain tapi masih terkait dengan fikih. Nah, pembahasannya tentang khusyuk dalam sholat. Nah, khusyuk ini penting karena di antara ciri orang yang khusyuk ini, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, pentingnya. Sebab di antara ciri pewaris surga itu adalah orang-orang yang kalau sholat khusyuk. Di Al-Quran kan itu, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang yang beriman. Cirinya apa? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Dan itu ciri pertama lagi ya, seperti itu. Yang nanti beberapa ayat berikutnya adalah Allah berfirman, ulaika humul warisun. Mereka adalah para pewaris. Allazina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Seperti itu. Makanya kemudian para ulama itu mengatakan khusyuk itu ruhnya sholat, Pak. Kalau orang sholat tidak khusyuk, maka kemudian ya seperti badan tanpa ruh. Seperti itu. Apa yang melandasi diantaranya hadis Rasulullah riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah ya. Rasul bersabda, innal abda idza kana fis shalah fa innahu yunaji rabbah. Jadi kita ini seorang hamba Allah kalau sholat hakikatnya sedang bisik-bisik sama Allah. Kalau baca Quran Allah yang berbicara dengan kita ya, maka kita patut merenungi pembicaraan Allah ke kita. Tapi kalau sholat kita yang sedang berbicara dengan Allah, maka harus dilaksanakan penuh dengan konsentrasi di situ. Nah, khusyuk ini ilmu Pak ya, harus dilandasi dengan ilmu khusyuk. Karena kalau enggak seperti itu, kita nyangka sholatnya khusyuk padahal bukan khusyuk gitu. Ya, maka kita bahas sekilas ya tentang khusyuk dalam sholat, karena itu bagian daripada agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sah dan tidak ya.
Kalau sah dan tidak, enggak khusyuk juga sholat bisa sah. Yang kita pelajari lewat jalur sifat sholat itu menceritakan tentang sah dan tidaknya. Tapi kalau khusyuk itu penyempurna, yaitu agar kemudian sholat kita ini bisa menghasilkan pahala. Yang pahala itu menghantarkan kita ke surga Allah. Sebab tidak sah dan tidak itu kaitannya dengan pengulangan. Kalau sholatnya tidak sah ya maka sholatnya wajib diulang. Tapi kalau sholatnya sah tapi tidak menghasilkan pahala, namanya tidak diterima. Seperti itu. Faktornya macam-macam. Bisa riya, salah niat, pengen dipuji orang. Seperti itu. Nah, salah satu faktor tidak diterima itu adalah enggak khusyuk dalam sholat. Makanya ada hadis ya, inna awwala ma yuhasabu bihil mar'u yaumal qiyamah as-shalah. Besok di hari kiamat itu ya, yang pertama kali ditanya sholat. Ya, seperti itu. Nah, fa'in aslaha faqad aflaha wa anjah. Kalau sholatnya baik, maka dia termasuk ciri ahli surga. Fa inna qasat, tapi kalau kurang sempurna, bukan tidak sholat tapi kurang sempurna. Salah satunya kurang khusyuk. Ya, maka Allah ngomong ke malaikatnya, ke para malaikat, lihat sholat sunnahnya. Seperti itu. Maka kemudian cara nambal sholat tidak khusyuk itu lewat jalur khusyuk di sholat sunnah. Bukan mengulangi sholat, karena sholatnya udah sah. Kalau mengulangi sholat gara-gara tidak khusyuk, salah Pak. Sebab Rasul mengingkari dua sholat yang sama dalam satu waktu dengan satu jenis. Seperti itu. Jadi Rasul ngomong as-sholatani ma'an. Kok ini sholatnya jadi dua kali, padahal sama-sama sholat zuhur, sama-sama ada, bukan kodo. Sama-sama di waktunya. Itu diingkari Rasulullah. Nah, kalau sholatnya sudah sah ya tidak perlu diulang. Kecuali ada penyebab lain namanya i'adah. Itu hal lainnya. Misalnya nolong orang biar orang tersebut bisa berjamaah, itu boleh, ada babnya. Atau kemudian dia sholatnya di rumah sampai masjid ada jamaah yang lebih besar, maka dia sholat lagi boleh. Itu ada riwayat hadisnya. Namanya i'adah, sholat yang diulangi. Tapi kalau tanpa sebab ngulang itu tidak boleh. Maka kalau kemudian penyebabnya kurang khusyuk, ya, gantinya di sunnah. Seperti itu. Agar sholat sunnahnya biar lebih khusyuk. Kalau sholat sunnahnya ini bisa nambel kekurang khusyuan sholat fardu, maka lolos nih orang. Kenapa lolos? Karena Allah berfirman, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi sholat itu perubah akhlak individu. Nah, seperti itu. Tapi kalau kemudian sholatnya itu tidak berkualitas, cuman rutinitas, ya maka tidak ada yang berubah dari orang yang sholat tersebut. Akhlaknya tetap buruk, tetap jadi ahli maksiat, tetap jadi pendosa walaupun sering sholat. Di situ maka khusyuk dalam sholat itu penting, dia rohnya sholat. Lalu kita masuk ke pengantar, apa sih khusyuk? Nah, kalau secara bahasa ya ada kitab namanya Lisanul Arab. Kitab Lisanul Arab itu kitab bahasa Arab. Ya. Karyanya Imam Ibnu Manzur. Di kitab Lisanul Arab, ya, al-khusyuk maknahu lughatan as-sukun. Khusyuk itu makna bahasanya sakinah, tenang. Bahasa lain tuma ninah. Seperti itu. Itu sinonim itu. Nah, cuman kalau khusyuk ada tambahannya. Fi zillatin wa khudu'in. Tenangnya orang yang khusyuk itu bukan
bukan karena apa-apa, tapi karena merendahkan diri. Sehingga kepalanya pun tidak berani diangkat. Itu makna secara bahasa. Ya, seperti itu. Nah, makna secara bahasa ini Allah ceritakan dalam Al-Quran surah Asyura, Pak. Di surah Asyura ahli neraka itu ya, besok di hari kiamat ketika diperlihatkan neraka, Allah berfirman wa tarahum yu'raduna 'alaiha khoshi'in. Khoshi'in itu artinya khusyuk. Jadi gini. Bukan ngantuk tapi Pak. Nah, nunduknya nunduk karena malu ngangkat muka. Nah, kenapa kemudian malu ngangkat muka? Ya sebab di dunianya sombong. Di dunianya enggak khusyuk. Enggak merendahkan diri di hadapan Allah. Ngerasa punya kekuatan. Ngerasa punya kelebihan. Maka orang-orang yang di dunianya tidak khusyuk, sombong, ya, menegakkan dadanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di akhirat menjadi orang yang khusyuk. Tidak memiliki muka, enggak punya malu ya Pak. Enggak punya enggak punya istilahnya. Jadi dia nunduk terus karena saking malunya itu. Seperti itu. Nah, itu secara bahasa ya, ada kaitannya dengan makna istilah, Pak. Seperti itu. Nah, kalau kemudian khusyuk dalam sholat, ada kitab namanya Taudihul Ahkam. Ini Syarah Bulughul Maram. Definisi khusyuk dalam sholat. Di kitab Taudihul Ahkam itu, khusyuk itu para jamaah rahimani wa rahimakumullah harus memenuhi 4 syarat. 4-4-nya harus ada. Baru dikatakan sholatnya khusyuk. Yang pertama apa? Hudurul qalbi. Orang khusyuk itu hatinya hadir. Tidak mikirin hal-hal yang di luar sholat. Nah, berarti kalau ada orang sholat kepikiran rumah, ya berarti enggak khusyuk. Kalau ada orang sholat mikirin pekerjaan, ya berarti enggak khusyuk. Dan sholat itu kan enggak ada nganggurnya Pak, bener enggak? Sholat itu isinya 4 dalam sholat ya, kalau jadi makmum. Kalau tidak jadi makmum isinya 3 Pak. 1, zikir. Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, Subhana rabbiyal azim. Itu zikir, mengagungkan Allah. Yang kedua doa. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, Rabbighfirli. Itu doa. Yang ketiga baca Quran Pak. Baca Fatihah. Yang keempat dengerin imam baca Quran. Kalau jadi makmum, kalau enggak ya 3 isinya. Makanya hadis Rasul itu mengatakan innama hiya sholah, ini sholat. La yasluhu likalamin nas, tidak sah buat ucapan manusia. Innama hiya zikrullah, sholat itu isinya ngingat Allah. Wa du'a, berdoa kepada Allah. Wa tilawatil Quran, dan membaca Al-Quran. Nah, maka ketika berdoa ya berdoalah. Kalau orang berdoanya serius nggak bakalan ngelamun Pak. Orang serius nih doa, ya Allah sembuhkan anak saya, ya Allah sembuhkan suami saya, ya Allah sembuhkan istri saya, ya Allah besok kasih saya rizki. Yang nggak mikirin yang lain tuh, mikirin di doanya saja. Termasuk zikir. Orang yang zikir itu kalau misalkan Allahu Akbar, engkau maha besar ya Allah, engkau maha besar, tidak akan mikirin yang lain, dia akan mengingat Allah. Setan gak terima tuh Pak, masuk mikirin yang lain, dilawan lagi.
Kalau pas baca Quran tugasnya apa? Mentadaburi, merenungi makna Al-Quran, baik yang kita baca atau yang imam baca. Nah itu makna hadirnya hati. Maka tidak ada kesempatan bagi orang yang sholat untuk mikirin yang lain. Termasuk mikirin yang baik-baik, Pak. Jadinya tidak baik. Saya ini kan, ya bukan ini ya Pak, salah satu kerjaan saya ini kan ngajar ya Pak. Itu kalau mau haji, Allahu Akbar sampai salam itu bikin materi ceramah bisa Ustaz. Muncul tuh Qur'annya Pak. Ya yang di luar sholat itu kadang nggak muncul, di sholat muncul. Seperti itu. Di sholat muncul tuh Pak. Qur'annya muncul, hadisnya muncul. Ada di kitab apa. Enak banget, kayak dibuka. Seperti itu. Tapi kan bukan waktunya. Ya, sehingga dalam sholat itu apa yang susah ketemu saja pas sholat ingat. Seperti itu. Nah itu harus dihilangkan, dilawan. Dengan sibuk berdoa, sibuk berzikir, sibuk merenungi ayat Al-Quran. Itu makna hudurul qalbi. Makna hadirnya hati. Sampai-sampai Pak, kalau Rasul itu kan doanya gini nih. Ini di Sahih Muslim. Salah satu doanya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha. Dan dari hati yang tidak khusyuk, tidak konsentrasi. Taklim Pak kayak gini aja, kalau enggak khusyuk orangnya di sini, pikirannya di luar. Nah, ketahuannya gimana kalau gurunya kemudian nanya, tadi saya ngomong apa ya Pak? Kaget kan? Soalnya pikirannya nggak di sini. Beda dengan orang yang memperhatikan, ya lupa rumah, konsentrasinya di ilmu. Seperti itu. Ya, pas majelisnya majelis ilmu, ya konsentrasinya di ilmu. Pas majelisnya majelis pas posisinya kondisi sholat, ya konsentrasinya di sholat. Makanya ketika ada orang ngomong boleh nggak baca Quran di tengah-tengah majelis ilmu, ya saya jawab nggak boleh. Seperti itu. Kenapa? Karena tempatnya bukan baca Quran. Sama seperti tadi tuh. Bikin materi ceramah dalam sholat. Nah, tapi setan maunya gitu Pak. Jadi kalau bikin materi ceramah itu enaknya di dua waktu. Satu ketika sholat, yang kedua ketika buang air besar Pak. Seperti itu. Lah kenapa kemudian buang air besar? Kan kalau di WC nggak boleh berzikir kepada Allah. Bukan tempatnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi setan masuk. Ya kalau masih dalam hati, tiba-tiba nyebutin tuh ceramah dalam WC, nyebutin kur apa enggak dosa? Kesannya baik. Ya, kalau tadi baca Quran, coba praktekin di khutbah Jumat. Ya. Yang khotibnya lagi khutbah, Alhamdulillahilladzi khalaqal insan. Terus jamaahnya baca Quran semua. Kira-kira kapok enggak khotibnya Pak? Ini saya siapa yang dengerin kayak gitu? Pada baca sendiri-sendiri tuh. Makanya kenapa ya satu mazhab tidak mewajibkan Fatihah dalam sholat itu biar khusyuk. Dengerin bacaan imam. Kalau dianya baca, imamnya baca, ya nggak bisa tuh dengerin sih bisa. Yang susah insot, konsentrasi. Seperti itu. Itu sebagian mazhab. Tujuannya apa? Khusyuk. Merenungi bacaan imam. Sebab Rasulullah itu dalam sholat, kalau dalam sholat Pak bacanya itu benar-benar tadabbur. Ini sengaja saya
lompat-lompat saja ya Pak, biar ini. Nah ini, hadisnya riwayat Imam Muslim. Nomor hadisnya 1850 dari Hudzaifah bin Yaman. Kata Hudzaifah, "Shallaitu ma'an Nabi alaihi salatu wasalam zata lailatin." Ya, satu malam saya sholat bersama Rasulullah. Ini diduga sama para ulama sholat malam. Berarti sholat malam boleh berjamaah. Seperti itu. Makanya ada beberapa orang ngadain acara mabit, itu kemudian sholat malam qiyamul lail bareng, atau pas Ramadan iktikaf terus sholat malam bareng. Seperti itu. Hukum asalnya qiyamul lail itu sendiri-sendiri. Rasul yang jadi imam, faftataha al-Baqarah. Lalu mulai di rakaat pertama dengan baca surat Al-Baqarah. Kata Hudzaifah, ini paling 100 ayat ini ruku. Ditunggu tuh sampai 100 ayat sampai direnungi. Ternyata selesai 100 ayat masih lanjut baca. Mungkin selesai Baqarah ini. Rasul terus ruku. Ternyata selesai Baqarah langsung An-Nisa, Pak. Itu 1 rakaat. Rakaat pertama. Selesai An-Nisa, ganti Ali Imran. Serakaat itu. Dan hadisnya itu dilihat Pak. Yaqra'u mutarassilah. Rasul membacanya dengan perlahan-lahan. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Gitu 3 surat. Nah, kalau di sini gimana itu Pak? Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Seperti itu. Nah, apa bukti tadabburnya? Wa iza marra bi ayati tasbihin sabbaha. Ngelewati ayat tasbih, Rasul bertasbih. Berarti kan merenungi. Melewati ayat yang isinya doa, ya berdoa dalam hatinya. Makanya kemudian kalau ada yang nanya, boleh nggak pas iya karena berdua, iya karena stain nyelipin doa, ya boleh. Karena di situ posisi minta doa, cuman jangan diucapin kan gitu. Munculkan saja dalam hatinya, ya Allah, hanya kepada Engkau aku mohon pertolongan, minta ya Allah ini. Wa iza marra bi ta'awuzin ta'awaza. Kalau lewat ayat yang isinya mohon perlindungan, Rasul mohon perlindungan dalam salat. Berarti mentadaburi ayat Al-Qur'an, hadir hatinya. Nah, kemudian para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, ini juga hadis sahih Muslim dari Uqbah bin Amir. Rasul bersabda, "Ma min muslimin, tidaklah seorang muslim yatawaddo berwudu, fayuhsinu wudu'ahu, wudunya sempurna." Jadi agak susah orang sholatnya khusyuk kalau wudunya enggak sempurna. Kalau sholat wudunya nggak sempurna, buru-buru, sholatnya juga biasanya ikut buru-buru tuh Pak. Maka sepaket. Maka caranya cari waktu luang yang kemudian di waktu tersebut kita fokuskan untuk sholat. Seperti itu. Sanggupnya 10 menit ya 10 menit sholatnya. Sama wudunya dan yang lainnya. Makanya kalau orang dalam kondisi safar, ada syariah apa Pak? Qosor. Lebih baik sholat 2 rakaat khusyuk daripada sholat 4 rakaat buru-buru. Apalagi mungkin ada beberapa jamaah ya yang nasibnya sama mungkin karena sama saya,
Di stasiun tambah susah tuh Pak khususnya. Kalau mau ke Jawa misalkan, lagi sholat, ada pengumuman dari kereta tuh kan, seperti itu. Kereta nomor sekian menuju tempat A sudah tiba. Semua penumpang diharap masuk ke dalam kereta. Lagi sholat, wah udah tuh kacau pikirannya. Takut ketinggalan. Ya udah, enggak usah sholat 4 rakaat, sholat saja 2 rakaat. Dan imam pikirkanlah makmum. Oh ini kayaknya makmumnya karyawan pabrik semua, yang misalkan harus siap-siap di mobil jemputan. Ya baca suratnya jangan panjang-panjang. Nanti makmumnya gelisah, jangan-jangan ketinggalan mobil ini kayak gitu. Nah itu yang jadi masalah. Memang subuh sunnahnya panjang, tapi memperhatikan kondisi makmum lebih baik. Makmumnya, oh berarti masjid ini lama nih, ya udah ganti masjid kan, yang biar bisa sholat lebih khusyuk. Seperti itu. Sebab apa, kekhusyuan itu butuh meluangkan waktu. Seperti itu, butuh meluangkan waktu. Wudunya sempurna, summa yaqumu, lalu berdiri, fayusolli, melakukan sholat, rakaat ini 2 rakaat. Nah 2 rakaat ini kan umumnya sholat sunnah, kecuali witir ya serakaat seperti itu. Tapi umumnya sholat sunnah ya minimal 2 rakaat. Tapi apa yang dia lakukan? Mukbilun alaihima biqolbihi wa wajhi. Yang dilakukan sholatnya itu yang hadir tidak hanya badannya, tapi dia hadir ya badan ya hati. Bahkan bahasa Rasul mendahulukan hati daripada badan. Dia menghadapkan hati dan badannya kepada Allah. Jadi hadir hatinya. Apa yang kemudian Rasul sabdakan, illa wajabat lahul jannah. Orang yang sholatnya model kayak gitu wajib masuk surga. Berarti kan khusyuk jadi apa, ciri itu bahwa orang ini ahli surga. Di situ. Nah itu syarat yang pertama ya Pak. Jadi khusyuk dalam sholat itu adalah hatinya hadir. Yang kedua, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, sukunul jawarih, anggota badannya tenang, tidak melakukan gerakan-gerakan selain salat. Rasul pernah benerin pakaian, merapihkan. Tapi itu bukan gerakan sholat, untuk nunjukin bahwa rapihin pakaian itu boleh. Kalau pengen khusyuk ya jangan sering-sering rapihin pakaian. Oh, pakaiannya udah rapi, digini-giniin. Kurang kerjaan itu. Nah, seperti itu. Nah, gatel ya digaruk, tapi sebutuhnya. Nah, terus kemudian jenggot ya Pak. Yang di sini kan apa hadisnya contohnya jenggot ya Pak. Kalau ada orang kayak gini sambil sholatnya, kira-kira berarti tandanya apa nih Pak? Ngelamun, nikmati jenggot. Mending jenggotnya banyak, cuman 3 digini-giniin kan. Seperti itu. Nah ini hadisnya nih Pak. Ada kitab namanya An-Nawadir. Periwayat hadisnya Al-Hakim At-Tirmizi, tapi bukan Imam Tirmizi yang punya kitab Sunan, bukan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata Abu Hurairah, Rasul lihat orang sholat mainin jenggot. Lagi sholat tuh Pak, kayak gini-gini. Nah,
Gatel ya Pak Haji. Apa kata Rasulullah? Lau khosya'a qalbu hadza, laki-laki ini kalau hatinya khusyuk, la khosya'at jawarihu. Nah, badannya juga tenang. Nah, tenangnya badan itu kalau bahasa fikih namanya tumak-nina. Seperti itu, maka tumak-ninah itu penting. Ya tumak-ninah hatinya, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ya tumak-ninah badannya. Jangan kayak anak kecil yang pecilan. Ya kita bukan anak kecil. Petakilan ya Pak, petakilan. Seperti itu. Sholat. Sami Allahu liman hamidah, itidal, tangannya nggak bisa diam, goyang-goyang gini. Seperti itu. Enaknya ditangkap tuh tangannya kan gitu. Ya, diikat. Berarti tandanya tidak konsentrasi. Kayaknya. Walaupun sahabat Nabi kan, tapi ya normal manusia lah. Siapapun orangnya, kalau imamnya lama banget, tapi itu kan Rasul sholat sunnah, nggak bisa disalahkan. Bukan sholat wajib, silahkan sholat sendiri. Yang kedua, sebenarnya kan ada hadis tentang tankisus suar, pernah saya bahas kan, yaitu nyungsang. Tadi Rasul bacanya nyungsang enggak? Nyungsang gitu. Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Balik lagi. Makanya di kitab-kitab ulumul Quran, Pak, itu ulama mengatakan kalau urutan ayat sepakat tuh tauqifiyah. Tapi kalau urutan surat khilaf. Kenapa? Ada ulama yang mengatakan urutan surat itu Al-Baqarah, An-Nisa, surah ketiganya surah keempatnya Ali Imran, Al-Fatihah, Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Tapi kan yang masyhur Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Kenapa jadinya seperti itu? Karena kalau dilakukan Rasul itu kaidahnya yang harus dirubah, bukan Rasulnya yang disalahin. Gitu. Dan itu di banyak hal ya, seperti itu. Nah, termasuk di Quran. Di Quran itu ada kaidah gini, Pak. Kalau ada hak domir, sebelumnya berharokat, fathah dommah, atau kemudian kasroh, ya, maka hak domirnya ini wajib panjang. Namanya madsilah. Seperti itu. Ya, seperti lahu, hu-nya harus panjang. Tapi kalau sebelumnya itu sukun, kayak fihi, maka hak domirnya harus pendek, bukan mad gitu. Tapi ada satu ayat di Quran yang hak domirnya panjang. Kenapa? Ya karena Rasul bacanya gitu. Maka yang dirubah kaidah. Maka setiap kaidah keilmuan itu kalau membentur ke Quran, yang dimenangin Qurannya. Seperti itu. Kaidah keilmuan itu kalau membentur dengan dilakukan Rasulullah, yang dimenangkan yang dilakukan Rasulnya. Jadi istilah urutan surat yang tadinya Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa itu yang masyhur dibaca Rasulullah kan. Ketika Rasul pernah balik, maka jadi berubah pendapatnya. Ada dua pendapat. Dua-duanya benar urutan surat. Kenapa? Alasannya sederhana. Rasul tidak bisa disalahkan. Kualat Pak kalau nyalahin Rasulullah. Orang Khawarij kan yang nyalahin Rasulullah itu. Seperti itu. I'dil ya Muhammad. Kamu yang adil dikit Muhammad, kayak gitu. Kata Rasulullah,
Saya sebagai nabi nggak adil, lalu siapa lagi yang di dunia ini yang bisa adil? Kalau Rasul dituduh korupsi itu dosa besar itu. Nanti bisa tidak percaya Al-Quran. Sebab orang sekali bohong, maka yang disampaikan diduga ada kebohongan. Nah, Rasul tidak pernah bohong. Rasul selalu amanah. Maka kemudian tidak ada celah mengatakan Quran itu ada unsur kebohongannya. Maka setiap kaidah ya Pak, ketika membentur Rasulullah yang dikalahin kaidah. Paling minimal orang bilang ini khusus Rasul. Ada kaidah, ada ayat Qur'annya, ada hadisnya, nggak boleh nikah lebih dari 4. Para sahabat pun yang istrinya 10 suruh dicerai-ceraiin tuh. Suruh milih 4. Rasul istrinya lebih dari 4. Terus salah? Ya enggak, seperti itu. Baik. Jangan terlalu banyak loh. Tremor tadi maksudnya. Kirain nanyain yang 4 tadi ini. Saya bilang udah putus saya, kalau yang 4 tadi jangan diterusin. Baik. Jadi begini, kalau ada di usul fikih itu ada gini Pak, syariah itu nggak mungkin taklifu malayutok, mewajibkan atau mensunahkan seseorang yang orang tidak mampu. Kalau orang tangannya tinggal 1 ya Pak, nasallallahu al-afiyah, maka ngangkat tangannya wajib 2 tangan apa cukup 1 tangan? Kenapa? Ya tidak mampu ngangkat 2 tangannya kan gitu. Wudunya yang dibasuh 2 tangan, pantomim misalkan digini-giniin, apa cukup 1 tangan? Ya cukup 1, adanya tangannya cuma 1. Nah seperti itu. Nah kalau itu kemudian takdir, maka manusia tidak bisa dipaksakan untuk melakukan itu. Jadi apakah orang-orang yang sudah gemeter dalam sholat itu dianggap tidak khusyuk? Tidak. Karena memang Allah takdirkan gemeter. Tapi beda dengan yang masih bisa dipelajari. Ada orang sepuh Pak, ternyata nggak bisa baca surat Al-Fatihah. Apa yang dilakukan? Belajar. Sebelum bisa baca surat Al-Fatihah, ditanya, bisanya baca ayat apa yang fasih? Oh bisa sih, kayak gitu. Yang paling fasih misalkan adalah kalimat Qul a'udzu birabbin nas, misal kayak gitu kan. Ya udah dia baca 7 ayat, isinya itu semua tuh Ustaz. Sebagai pengganti Fatihah. Jadi Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbin nas. Daripada baca Fatihah alhamdulillah, harus diganti itu. Nah, selama diganti Qul a'udzu birabbin nas, dia wajib belajar. Nah, kadang realitasnya maksain Fatihah dan maksain salah. Jadi imam lagi, Pak. Kan kayak gitu. Udah salah jadi imam. Orang ini harusnya sholat sendiri saja nggak baca Fatihah karena salah. Harus diganti dengan ayat lain yang dia bisa. Kalau Fatihahnya bicanya 4 ayat, ya diulang lagi Fatihahnya. Habis ayat keempat balik lagi ke ayat pertama. Yang penting 7. Jangan dilanjutin tapi salah. Nah kalau model kayak gini, itu namanya bukan takdir, tapi kurang belajar. Tapi kalau gemeter, ya bukan kurang belajar Pak, diobati kan. Kalau ternyata kata dokternya, ini mah penyakit menaun, gak bisa diobati, ya diterima. Nah, seperti itu. Terima Pak. Sholat dalam kondisi gemeter. Apakah dianggap khusyuk? Insya Allah dianggap khusyuk.
Cukup tadi. Baik, sudah cukup ya. Sudah masuk lewat. Baik, Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.